Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Blam, jumpa lagi dengan saya Nur Devi Arista pada podcast Blam kali ini di episode berapa ya? 107 dengan tema pengangkatan PNS akhir perjuangan atau awal realita. Wah, menarik sekali nih kali ini podcast Blam kali ini nih, karena kita akan dibersamai oleh dua orang pegawai Blam yang baru saja dilantik PNS. Wah, Masya Allah. Kenalan dulu guys, kenalan. Kenalan dulu Kanda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuh Wakif, jabatan penata komputer ahli pertama di Balai Litbang Agama Makassar. Wakif guys, Wakif Ji. Dila. Halo Sobat Blam, perkenalkan nama saya Dila, PNS Jabatan Peranata Humas di Balai Litbang Agama Makassar. Oke, sudah Kak. Ya, Masya Allah, baru-baru dilantik nih, baru berapa hari ya guys ya? Baru beberapa hari yang lalu. Tanggal 21 kemarin ya, gimana perasaannya? Perasaan kalian setelah menerima SK PNS? Wah. Perasaan yang pasti Masya Allah Tabarakallah, akhirnya setelah PO SK pre-order hampir setahun, dan Alhamdulillah tahun ini bisa 100% PNS. Bahagianya ya. Wakif gimana Wakif? Saya Kanda. Iya. Santai Wakif. Wakif kok kayaknya tegang sekali. Gimana perasaannya Wakif? Masya Allah. Perasaannya itu sebagai mantan pengangguran. Dapat SK CPNS, kemudian SK PNS, sudah pasti bangga, sudah pasti senang lah. Senang ya. Orang tua juga pasti bangga sekali ya. Bangga lah. Bagus sekali. Ya, Masya Allah. Tapi kan kalian dari masa-masa CPNS, transisi CPNS ke PNS, ada masa-masa aktualisasi ya, Latsar ya. Bisa diceritakan gimana masa-masa aktualisasinya di kantor? Apa saja kegiatannya? Wakif dulu yang jawab. Wakif atau Dila dulu? Wakif. Wakif. Tadi kan Dila dulu ya. Iya, saya buat aplikasi untuk buku hasil laporan penelitian. Koleksi referensi ya. Judulnya Rancang Bangun, kan emang prakom ya, jadi lebih ke digitalisasi ya. Iya. Terus kegiatannya apa saja tuh? Selama aktualisasi di kantor, mulai dari tahapan kegiatan awalnya, konsultasi dengan mentor ya. Mentornya siapa sih mentornya? Mentornya Kasubag TU, Pak Andesta. Di awal-awalnya konsultasi dulu ya dengan Pak Katu ya, menentukan judul dulu. Terus setelah itu apa lagi tuh? Kitanya sudah pasti buat websitenya tuh. Oh iya, buat website. Rancang desainnya. Rancang desainnya ya, kan judulnya Rancang Bangun ya. Buat website. Kemudian implementasinya. Implementasinya. Tapi sampai sekarang kan masih ini ya, masih berjalan ya. Ya masih, sistemnya masih dipakai ya. Mantap. Sekarang Dila. Iya, mau nanya apa nih Kak Devi? Judulnya dulu apa tuh? Aktualisasinya selama Latsar. Kalau kemarin itu judulnya optimalisasi website di Balai Litbang Agama Makassar. Berarti lebih ke website ya? Iya, betul. Terus apa sekali. saja itu tahapan kegiatannya tuh? Yang pasti ini tahapan kegiatannya mulai dari awal Latsar. Yang pasti kan Zoom itu sudah pasti Kak. Sudah itu melakukan apalagi namanya, ketemu sama mentor itu. Konsultasi ya, coaching. Ya, coaching soal judul seperti itu Kak. Terus melakukan juga kayak komunikasi dengan teman-teman kantor yang berkaitan dengan optimalisasi website di Balai Litbang Agama Makassar, seperti itu Kak. Kumpulin eviden ya. Iya, betul sekali. Tapi sampai sekarang webnya masih berjalan ya, masih dipakai ya. Alhamdulillah sampai sekarang itu masih berjalan, dan sekarang aktif itu juga ya? Iya, sekarang juga terupdate semua berita. Ada beberapa pembaruan seperti pembaruan layanan. Jadi bukan cuma soal publikasi soal berita, tapi juga kayak layanan-layanan yang ada di BLA Makassar. Masya Allah, mantap. Pertanyaan kedua nih, setelah beralih ke PNS,
ada tidak beban tanggung jawabnya, bertambah tidak beban tanggung jawabnya kalian berdua? Wow, ini pertanyaannya sederhana tapi bikin otak tak putar-putar buat jawab. Kalau ditanya soal beban, menurutku bukan beban sih Kak, tapi kayak dari awal sampai sekarang itu alhamdulillah untuk penugasan itu masih sama, cuman nggak tahu nanti kedepannya bakal seperti apa. Tapi kalau dibilang dari CPNS sampai PNS sekarang aman atau tidak, ya pasti kan ada kayak satu momen itu kayak agak dar-dar juga, kayak deh kenapa kayak begini nih kerjaan nggak selesai begitu. Cuman ya begitu nih, tetap dijalani saja karena tapi itu iya pilihan toh Kak, jadi mau nggak mau ya dijalani saja, dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. intinya ini ya, nggak dijadikan beban ya, Dinikmati lebih dinikmati ya. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Wakif kan dah Iya, Wakif tuh kayaknya tegang sekali ini hari. Ulang pertanyaan. sama. Ada tidak ini bebanmu bertambah tidak bebanmu setelah beralih ke PNS? Beban lebih ke tanggung jawab. Tanggung jawabnya. Kalau dulu kan fokus cuma selesaikan pekerjaan dengan cepat. Kalau sekarang kan bawa nama instansi, jadi harus lebih hati-hati. Tambah lagi. Ya. Pernah nggak kalian itu merasa tertekan atau kehilangan semangat ketika bekerja? Pernah nggak? Pasti pernah lah Kak, kalau Nah, ya. dibilang aman-aman kayak itu agak gimana, kan yang kesempurnaan itu cuma milik Allah Iya, Subhanahu Masya wa Allah. ta'ala. Jadi ya Allahu gitu nih, Kak. Akbar. Pasti ada kayak beberapa momen Yang begitu betul-betul kayak, bikin iya, Tuhan, down. kenapa begini, cuman ya tetap dijalani saja Kak. Dijalani sampai selesai semua, sampai dapat ACC dari pimpinan. Oke, selanjutnya Wakif mungkin mau pernah share nggak- juga Wakif. Pernah tidak merasa tertekan atau kehilangan semangat itu dalam bekerja? Kalau tertekan sejauh ini mungkin belum ada. Sejauh ini katakan ke depan. Sekali Wakif. Mungkin memang capek tuh. Tapi namanya pekerjaan Dijalani ya. di jalan saja. Keren kalian berdua. Kayak Keren. lurus-lurus di hidupnya Kak, nggak ada beban sama sekali, Masya Allah tabarakallah. Itu kayaknya bisa di-share baca-bacanya ke kita-kita ini Iya, Wakif, supaya tugas amalannya iya, apa gitu ya. lancar-lancar terus. Nih selanjutnya, ketika memilih menjadi ASN nih, apakah motivasi utama kalian itu pelayanan publik atau hanya sekedar mencari zona nyaman? Kebutuhan ekonomi. Kemudian pekerjaan yang lebih stabil. Iya, iya betul. Pasti semua orang tahu PNS itu pekerjaan yang stabil. Ya. Dila. Kalau bicara Kak soal kerjaan sekarang, indeks ekonomi nah Kak, menurutku Gimana? kalau dibilang cari zona nyaman, zona aman, menurut itu juga tidak salah juga Kak, karena ya seperti yang kita lihat sekarang itu kan kayak soal pekerjaan juga untuk mendapatkan itu pada saat ini nah Kak, itu kan agak sulit juga, dan menurutku Betul. bekerja sebagai PNS. iya ASN di pemerintahan itu menurutku ya lebih stabilitas sih Kak, lebih stabil Lebih gitu ke untuk stabilitas kedepannya. ya. Tapi harus juga diingat kayak itu juga kesempatan buat kita ini buat melakukan sesuatu untuk lingkungan sekitar, dan minimal lingkungan terkecil lah kayak kantor, teman kantor gitu. Masya Allah, keren kesukanya Dila, Masya Allah. Iya. Inovasi, ada tidak perubahan atau inovasi dari kalian? Inovasi. Iya, Ini selalu. inovasi dari apa dulu nih Kak? Dari CPNS ke PNS atau Ya kan sekarang sudah transisinya ke PNS nih. Kalian ada punya inovasi tidak untuk kedepannya? untuk Kak? ke depan? Ya betul. Kalau untuk sekarang itu yang saya pikirkan mengenai konten Kak, kan kalau Konten, ya. sebelumnya itu dibilang ya seperti yang kita tahu Toka Ada targetnya juga ya konten sekarang ya. sebelumnya Toka kan kebanyakan itu lebih fokus ke kegiatan. Nah kalau sekarang ini saya sama tim itu berusaha untuk membuat konten-konten bukan cuma fokus di kegiatan kantor saja, tapi kita bisa cari POV yang lain Kak, seperti itu. Kalau dari Wakil, Apa? Saya ya ada tidak inovasi? kalau saat ini belum ada. Belum ada ya. Cuma lebih ke ingin bekerja lebih baik lah, lebih cepat, lebih responsif, lebih progresif. Jargonnya Wakif banget, progresif, Progres. responsif. Karena memang sekedar info ya guys ya, Wakif ini memang orangnya gercep. Ya, gerak cepat tuh.
Nah, kan negara kalian kan sudah digaji nih dari pajak rakyat, ya kan? Nah, kontribusi konkret apa yang bisa kalian tunjukkan dalam 1 tahun pertama? Mungkin menunjukkan kalau saya bisa disiplin, cepat belajar, Disiplin ataupun, ya. membantu tim dalam bekerja. Mungkin itu. Sekarang Dila nih sebagai humas yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Yang pasti dalam penyebaran informasi kegiatan kantor ke publik kan kalau seperti itu tadi kan ada keinginan saya sama tim untuk buat konten itu lebih itu apa lagi namanya, lebih berwarna begitu dibandingkan sebelumnya yang cuma fokus ke kegiatan-kegiatan. Nah itu Lebih sekarang bervariasi sudah ya. mulai nih step by step dilakukan saya sama tim seperti itu Kak. Jadi memang lebih fokus ke itu, penyebaran informasi ke publik dalam bentuk foto, video, tulisan, tapi dikemasnya itu dalam nuansa yang lebih ala anak muda begitu. Ya, lebih Gen Z gitu Iya. ya. Gen Z. Gen Z. Ya betul. Jadi di sahabat Blam, di balik apa ya, sosmednya Blam yang menarik, yang konten-kontennya juga bagus tuh ada mereka nih, ada Dila sama Wakif gitu. Kangen dulu konten-konten yang dibikin Wakif, suhunya Canva guys. Iya. Ada juga suhunya CapCut, Insya Allah. Terakhir nih, pertanyaan terakhir, apa pelajaran paling penting yang kalian dapatkan setelah menjadi PNS? Pelajaran Ada tidak? yang pasti Kak bersabar Kak, karena kan ya seperti ditahu untuk dari CPNS ke PNS itu kan butuh waktu yang lumayan lama Kak, hampir setahun. Terus ada beberapa fase yang harus dilewati, jadi intinya itu harus tetap sabar saja dan dijalani saja Kak. Wakif, Anda pelajaran paling penting apa setelah menjadi PNS nih? Sudah pasti Menjadi disiplin, masyarakat. Ya. disiplin waktu, kemudian tanggung jawab terhadap pekerjaan. Mungkin Itu ya, tanggung jawab. Ada tidak pesan dan kesannya kalian untuk para CPNS di luar sana? Pesan dan kesan apa nih? Pesan dan kesannya Pesan kalian. dan kesan tuh ya, kalau memang mau betul-betul daftar di pemerintahan berarti yang pertama itu mulai banyak belajar dari sekarang Kak, mulai banyak latihan soal, ikut tryout seperti itu sih menurutku. Dari Wakif, ada tidak apa? pesan dan kesan untuk para CPNS di luar sana? Pesannya itu tetap semangat, jangan menyerah. Itu ya, karena memang yang kita alami itu ya, dari masa-masa CPNS ke PNS ya, tetap semangat, jangan menyerah. Nunggu 1 tahun itu lumayan ya. Insya Allah, makasih banyak ya guys ya, sudah meluangkan waktunya di podcast Blam kali ini bersama Kanda Wakif dan Dinda Dila. Kami tunggu lagi kedatangannya ya. Siap, wih, Masya Allah. Undangannya. Ya, demikian sahabat Blam, podcast Blam Corner kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di podcast selanjutnya, di episode selanjutnya. Saya Nur Devi Arista. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.